Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GP di Manuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita buka firman Tuhan kita di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Sana dikatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Puji Tuhan saudara, judul firman Tuhan pada saat ini adalah kesaksian dan mujizat Paulus. Kesaksian dan mujizat Paulus. Di dalam Kisah Rasul 23 ayat ke-11 ini adalah bagaimana Allah menyuruh Paulus untuk menguatkan hati dan meneguhkan hati agar Paulus tidak mundur, juga agar Paulus tidak goyah ketika Paulus menghadapi orang-orang Saduki, menghadapi juga orang-orang Farisi, menghadapi orang-orang Yahudi di tengah-tengah persidangan di dalam mahkamah agama yang berlangsung. Inilah yang dialami oleh Paulus. Dan ketika Paulus akan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, Tetapi mereka semua menolak Paulus. Menolak Paulus. Sebab itu firman Tuhan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu. Nah, inilah bagaimana kesaksian dan mujizat Paulus. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari seorang Paulus di tengah-tengah persidangan mahkamah agama. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Apa yang Paulus hadapi pada saat itu? Paulus menghadapi banyak orang, bahkan orang-orang yang pintar dalam agama. Menghadapi mereka semua yang dibilang di sana bahwa orang Farisi dan orang Saduki, bahkan orang Yahudi menentang bagaimana Paulus, menentang tentang kesaksian Paulus bagaimana ada kebangkitan Tuhan. Orang Farisi adalah orang yang selalu mengusahakan agar doktrin atau pengajaran agama mereka lebih baik daripada Paulus, yang Paulus ajarkan tentang Tuhan. Dan orang Saduki adalah orang-orang modern, orang-orang yang menolak adanya malaikat-malaikat, menolak adanya roh-roh atau mujizat-mujizat yang terjadi. Itulah yang harus dihadapi oleh Paulus. Tetapi Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama. Maaf saudara, ayat yang ketiga terlebih dahulu. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Di ayat yang kedua, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang Yahudi, menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus, karena dibilang lancang sekali Paulus berkata demikian, sehingga orang-orang di situ sangat membenci Paulus. Orang-orang di situ sangat menghujat Paulus tentang ajaran yang dia sampaikan, tentang kesaksiannya tentang Tuhan. Tetapi Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang pertama, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Memiliki hati yang murni dan tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga Paulus berani bagaimana ia membalas bagaimana tamparan yang diberikan oleh orang-orang yang disuruh Ananias. Engkau menampar aku, hai tembok-tembok yang dikapur-kapur putih, tetapi engkau melanggar hukum Taurat. Inilah bagaimana suatu kesaksian Paulus agar Paulus tetap kuat di dalam Tuhan.
Ini hal yang sama ketika dihadapi oleh seorang Daud. Ketika seorang Daud melawan Goliat, coba kita buka di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-47. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Inilah bagaimana kesaksian Daud ketika Daud melawan Goliat. Daud menyatakan nama Tuhan, dan sama dialami oleh Paulus. Paulus menyatakan nama Tuhan. Bersaksi di sini kita bisa artikan dan bisa kita renungkan, bersaksi di sini adalah menyatakan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Menyatakan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Tantangan di dalam kesaksian yang Paulus hadapi, yang Daud hadapi adalah bagaimana suatu masalah, bagaimana suatu pencobaan, bagaimana orang-orang di sekitar mereka tidak mendukung mereka. Sama seperti saudara dan saya percaya saya dan saudara juga mengalami hal tersebut, mungkin mengalami hal tersebut. Tetapi apakah kita menyatakan kuasa Tuhan di dalam diri kita? Itulah bagaimana kesaksian yang penuh kuasa, yaitu menyatakan kuasa Tuhan di dalam diri kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Paulus tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, sehingga kesaksiannya adalah kesaksian yang hidup. Yang kedua, bagaimana kesaksian dan mujizat Paulus yang ia alami. Yang kedua adalah di dalam kesaksian ada mujizat dan tujuan Tuhan. Dalam kesaksian ada mujizat dan tujuan Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 9. Kita kembali lagi di ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Orang ini yang dimaksudkan adalah Paulus. Dan mereka heran, barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Inilah yang Paulus alami. Bagaimana kesaksian Paulus berani menyatakan kuasa Tuhan sehingga Tuhan membela Paulus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan membela Paulus. Tuhan membela Paulus. Dan mereka tercengang melihat bagaimana Paulus tidak didapati salah. Inilah yang harus menjadi pegangan kita. Di dalam kesaksian kita ada mujizat dan tujuan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-23 sampai ke-25, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini bagaimana Paulus akan dipindahkan ke Kaisarea. Ayat 23. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Ayat yang ke-24, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Ayat 25, dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Bisa saudara baca selanjutnya. Inilah bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan suruh di ayat yang ke-11, Paulus, karena engkau menguatkan hatimu dan engkau berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, maka engkau tidak sampai di Yerusalem. Pelayananmu tidak sampai di Yerusalem. Engkau juga akan bersaksi sampai kepada
kota Roma. Inilah yang Paulus saksikan bagaimana kuasa Tuhan menyertai Paulus. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menjadi renungan kita, menjadi renungan yang harus kita sadari. Apakah kita menyadari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita? Apakah kita menyadari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita? Kebaikan Tuhan yang kita alami, kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Mungkin pada masa lalu kita mengalami sakit, penyakit, kita mengalami pergumulan, sehingga terus kita menang dari pergumulan itu. Mari kita flashback, mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan baik dalam diri kita. Bagaimana Tuhan selalu bekerja dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita berani untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Sehingga kita berani menyatakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang menjadi perenungan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan kita. Apakah kita sudah bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan? Mungkin dalam lingkungan yang kecil lebih dahulu, kepada orang tua kita, kepada mungkin suami kita, kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, dan bahkan kepada saudara-saudara kita. Bahkan dalam lingkungan kita, bagaimana kita bersaksi kepada mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kesaksian kita memiliki kuasa. Karena kesaksian kita adalah kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beratnya penderitaan mungkin dan pergumulan kehidupan yang menjadi penyebab iman kita menjadi lemah. Tetapi kita perlu sadari, tanpa mata yang memandang dengan benar kepada Tuhan, kita akan goyah. Tetapi ketika mata kita, ketika hati kita tertuju selalu kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Sama seperti Paulus melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Paulus bahkan tidak sampai Paulus dibunuh oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Tidak sampai demikian, saudara, tetapi Paulus melihat perlindungan Tuhan dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus bisa melanjutkan perjalanan ke Kaisarea. Inilah, saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita renungkan. Betapa baiknya Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita baca kembali di Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma." Saudara yang kasih Tuhan, ada kesaksian yang engkau akan alami demi hari. Tidak akan sampai stuck di hari yang itu. Tetapi kita, perjalanan kesaksian kita, iman kita di dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan selalu bekerja di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah dapat memberkati kita semua dan menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu